posisinya dulu di sini. Dulu tuh ini depan ya Mila. Ya, dulu Ini. posisi ini di depan. Ini semua kan ini di depan. Nah, ini doang satu yang jadi belakang. Jadi nih posisi kamar mandi lorong belakang itu temboknya kan cuma segini, Mbak. Ya. Temboknya cuma segini nih. Itu seumur hidup ya. Saya baru ngelihat asli. Bener, pertama saya ngelihat setan itu sosok cewek. Bayangan saya kuntilanak nih, maaf ya kalau kuntilanak di TV-TV kan mata itu hitam ya. Iya. Rambut acak-acakan, Susana lah modelnya. Terus baju putih, rambut acak-acak. Itu enggak, Mbak. Itu gimana? Beda. Gimana tuh? Dia itu diri di atas, rambutnya itu putih lurus panjang ke bawah. Oh, rambutnya putih. Putih, nggak hitam. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Nah, seperti biasa di adat, antara ada dan tiada, aku ngajak narasumber buat bercerita pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita akan melanjutkan series dari cerita kontrakan berhantu paling epic 2022. Yang sebelumnya udah diceritakan sama Bang Fadli dan Bang Rehan, itu udah diupload. Tapi kalau misalnya kamu belum nonton cerita itu, kamu masih bisa tonton cerita ini. Karena timeline kejadiannya ini terjadi sebelum cerita Bang Fadli dan Bang Rehan. Nah, hari ini kita kedatangan satu geng mereka yang sama-sama merasakan mengalami gangguan di kontrakan tersebut. Yaitu dari Bang Belly. Halo Kak. Halo Kak Ina. Gimana Kak kabarnya? Baik. Terima kasih ya Kak udah mau mampir. Iya, sama-sama. Nah, Kak Belly ini kan emang satu geng ya sama teman-teman yang Kak Rehan Iya, dan Kak juga Fadli Bang dan Fadli, Kamil, ya, Kamil. satu Ada geng. siapa lagi satunya? Ada Hendrik sih. Hendrik. Tapi Hendrik udah Hendrik udah lost kontak oh dia. ya, dia udah pindah tempat tinggal juga ya. Udah luar pulau. Oh, berarti di kejadian itu kalian saat itu bareng-bareng ya mengalaminya. Iya, bareng-bareng. Nah, hari ini kita penasaran nih, gimana ceritanya kalau dari sudut pandang Kak Belly. Karena menurut cerita dari Kak Rehan dan Kak Fadli, itu Kak Belly lebih dulu tinggal di sana, benar nggak? Ya, betul. Oh, berapa lama tuh selang waktunya pada saat itu? Sebelum mengajak mereka? Iya, sebelum Padi datang nih sama Rihan, itu kisaran sebulan lah. Oh, berarti lumayan lama ya, 1 bulan. Jadi sebulan itu pertama saya sama Kamil dulu tuh. Nah itu kita berdua itu tinggal di situ berdua. Lalu sebulan kemudian baru ngontek Fadli sama Rihan. Oh, Terus itu. oke. Berarti 1 bulan sebelum cerita Kak Fadli nih timelinenya. Terus tadi juga dengar teman-teman di kontrakan karena cerita kontrakan berhantu ini seru banget dan respon netizen juga asik gitu ya. Rencananya mau bangun channel YouTube ya? Ya rencananya sih begitu. Sudah diomongin sih sama Fadli, Kamil, sama Rihan. Kita udah mau explore cerita kontakan ini dulu. Oke, berarti kayak kalian bersatu kembali ya, seperti masa dulu. Nostalgia dan akhirnya bangun channel YouTube. Nah, channel YouTube-nya apa namanya? Kamil Kumis Kamil. Kumis Kamil. Ya. Berarti itu apa tuh Kumis Kamil? Maksudnya Ya, artinya? Kumis Kamil itu kupas misteri. Si Kamil gitu. Ya, kupas misteri kami miliki lah. Woi, mantap. Karena kebetulan katanya Kamil sekarang jadi healer gitu ya? Ya, dia bisa lah. Kayak nyembuh-nyembuh gitulah. Oke. Berarti ada orang yang bisa, apa ya sebutannya, berinteraksi dengan dunia astral gitu ya? Oke, nah teman-teman yang mungkin kamu masih penasaran ada cerita apa lagi sih di kontrakan berhantu dan mereka rencananya mau explore ke kontrakan yang sekarang, gimana sih wujudnya sekarang gitu ya, langsung aja ke channel mereka di Kumis Kamil. Langsung aja kita minta Bang Belly untuk bercerita sudut pandangnya mengenai kontrakan berhantu, gimana ceritanya Kak? Jadi gini ya,
pertamanya itu kira-kira tahun 2005. Ya itu awalnya tahun 2005. Saya sama Kamil emang udah temenan lama lah. Temen satu kerjaan, temen satu band dulu sama dia itu. Jadi dia awalnya itu nggak tinggal di situ. Tinggalnya itu deket rumah kakaknya di depan. Waktu ketika saya ke situ, tiba-tiba dia pindah. Tumben tuh nggak ngomong-ngomong sama saya. Saya dikasih tahu sama kakaknya, Bel, si Kamil sudah pindah ke belakang. Dikasih tahulah nama. Dekat rumah si ini. Oh ya udah, gue kesana. Jalan ke sana. Pas si Kamilnya emang ada di rumah. Pas saya masuk, emang kondisi rumahnya itu ya nggak layak lah. Ya jadi rumahnya itu ya, pertama asbesnya itu udah jebol. Asbes jebol. Udah gitu dia ubinnya nggak keramik. Dia nggak keramik kayak plesteran semen gitulah. Di situ emang ada kasur di ruang depan ya. Kan sebelumnya itu diceritain ada lorong ya. Itu betul ada lorong. Langsung ke kamar mandi. Di bagian belakang itu puing-puing bekas anjuran asbes. Ya, jadi ditumpuk di pintu belakang. Di pintu belakang itu ada becak-becak kecil. Itu ada dua unit lah di timpal balik ini. Oke. Iya. Nanyalah saya sama Kamil. Mil, lu sekarang tinggal di sini? Iya, Mil. Kata dia gini. Kok tinggalnya di rumah kayak begini, Mil? Gak apa-apa. Jadi saya itu tahu ceritanya, dulunya Kamil itu ngurusin nenek-nenek saudaranya ya. Ya, dia cuma cerita gitu doang. Dulu gua ngurusin nenek siapa gitu, pokoknya saudara dia dari sakit sampai dia meninggal. Jadi nenek-nenek zaman dulu kan tahulah pakaiannya kebaya lama, bukan kebaya sekarang, pakai sarung gitu. Terus dia meninggal, ya iya gue yang ngurusin dari dia sakit sampai meninggal. Nah gue suruh tinggal sini. Dari ya udah gue mau. Berapa duitnya? Ya sebenarnya sih nggak mahal, makanya gue mau 25.000 Per bulan? Ya sebulan. Pantas lu mau. Murah. Iya nggak apa-apa lah. Ya emang ibarat kata itu rumah ya cuma buat tidur aja ya. Maksudnya tidur ngumpul aja sih. Kalau buat tempat tinggal asli itu ya kurang layak kalau kata saya. Itu dia cerita. Nah awal mulanya itu kita selama 1 minggu 2 minggu itu tinggal di situ itu nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian seperti yang diomongin gitu kan. Sewaktu-waktu si Kamil tuh cerita, Bel, kenapa? Gue waktu itu diimpiin siapa? Nenek-nenek itu datang ke gua yang pernah dirawat sama Kamil. Gua lagi tidur tapi kayak nyata. Gue bilang ngimpi tapi kayak datang beneran. Dia datang, tahu dia ngucap apa gitu. Tahu terima kasih mungkin ya dia. Terima kasih. Oh, terus nggak diganggu ya? Enggak, cuma ngimpi doang. Habis itu dia pergi lagi ke dalam, hilang. Udah tuh, selama itu kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya kejadiannya pas 2 mingguan lah kita tinggal di situ. Sekitar 2 minggu baru tuh ada kejadian. Pertamanya ya seperti yang sebelumnya diceritakan tuh ada batu ditimpuk ke arah bak mandi. Plung. Ini itu apaan? Paling ada yang nimpuk. Soalnya asbesnya kan bolong. Kirain ada yang nimpuk dari luar. Ses, plung. Nah iya.
udahlah main gitar lagi sama kami, ngumpul. Nggak lama ada lagi, Mil, orang kok jahil sih, dari luar ditimpuk-timpuk udah tahu asbesnya bolong. Ah udah biarin aja, dilihatlah ke depan, nggak ada siapa-siapa. Masuk lagi, udah main gitar lagi berdua. Nggak lama kayak ada sapu lidi tuh, nggak, sapu lidi diinin ke tanah, suaranya orang nyapu. Nah, tapi nggak kayak nyapu seret. Jadi kayak di sek. Gini. Oke. Nah, kok suaranya aneh Mil ya? Di belakang ada sapu lidi nggak? Nggak ada. Lihat yuk. Saya sama Kamil itu punya kebiasaan kalau ngelihat apa-apa pasti pegangan tangan. Oh. Bukan pegangan tangan begini ya. Iya, bukan pegangan tangan begini, enggak. Gimana? Jadi saya megang tangan dia, dia megang tangan saya. Oke. Ini biar kenapa? Saya nggak kabur, Kamil nggak kabur. Cet, pegangan. Yuk kita ke belakang. Udah pegangan berdua. Cet, nggak ada apa-apa. Pertama tuh nggak ada apa-apa. Ah kagak ada apa-apaan Mil. Ya udah balik yuk ke belakang. Nah itu malam pertama teror. Nah, ini teror pertama ya? Ya, teror pertamanya ya baru suara-suara begitulah. Tang-teng, kesek. Oke. Penasaran lah saya. Wah, seru juga Mil. Sebenarnya kita tuh nggak so berani ya, cuman dulu tuh konyol lah ibarat katanya. Tongkrongan kita tuh konyol. Jadi kalau ada yang kayak begitu-gitu tuh, ya dibikin asik aja. Ah konyol-konyolin aja, namanya masih muda kan. Ya. Konyol. Besoknya, Mil, kemarin apaan sih yang ditimpuk-timpuk gitu? Ah nggak tahu. Kata kami, udah nggak usah dipikir. Ah mau penasaran. Coba yuk kita lihat. Udah, dilihat lagi lah ke belakang, masih kosong. Emang posisi kan lampu mati. Kalau di kamar mandi itu lampunya mati. Tiap malam tuh mati. Oh berarti ini sudah mati ya? Ya. Lampunya? Emang sudah mati. Oh. Lampunya itu emang kalau malam dia mati di kamar mandi. Otomatis? Ya, otomatis mati tak aja. Karena penasaran kan kalau di tempat spring bed itu emang nyala lampunya. Di kamar depan itu nyala tempat kita tidur. Mil, kita lihat aja yuk. Kali aja nongol. Berani nggak lu? Berani. Tapi pegangan ya. Iya. Lu nggak boleh kabur. Lu juga nggak boleh kabur. Oke. Kita matiin lah lampu. Lampu di mana dimatiin? Lampu di depan. Oke. Tempat kita biasa nongkrong tuh. Itu saya berdua. Posisinya sama Kamil berdua. Set. Pintu kita buka sedikit. Sewaktu-waktu kita bener-bener takut bisa kabur. Jadi nggak berani sebenarnya, cuma konyol aja. Set, set, kita pegang berdua. Set. Nggak ada apa-apa. Kita ngarah ke arah lorong sama kamar mandi. Terus aja kita liatin. Nggak lama ada suara. Dung. Ya, dengar. Iya. Ya udah. Lihat lagi. Itu tuh pertama kayak gambar apa ya? Gambar orang tapi rada saru gitu, Mbak. Ngerti nggak? Itu di mana tuh posisinya? Dia itu, jadi nih posisi kamar mandi lorong belakang itu temboknya kan cuma segini, Mbak. Ya. Temboknya cuma segini nih. Tembok itu kalau kita dorong, pasti hancur ke bawah. Soalnya udah goyang. Jadi temboknya nggak kokoh kayak tembok-tembok. Ya, jadi dia udah rapuh lah, udah lama. Jadi dia diginiin juga, kita dorong begini goyang. Pas saya lihat kok ada sosok bayang-bayang ya, diri. Kan menurut logika kalau kita batako itu aja kita dorong hancur, gimana bisa ada yang diri?
Oh, dia berarti berdiri di atas tembok. Di atas tembok kamar mandi. Cuma masih samar, masih Oke, oke. samar. Saya masih pegangan sama Kamil. Mil, lihat nggak? Iya, gue lihat. Lama-lama itu sosoknya itu jelas. Set. Itu seumur hidup ya. Saya baru ngelihat asli. Bener. Pertama saya ngelihat setan itu sosok cewek. Bayangan saya kuntilanak nih, maaf ya, kalau kuntilanak di TV-TV kan mata itu hitam ya. Iya. Rambut acak-acakan, Susana lah modelnya. Set. Terus baju putih, rambut acak-acak. Itu enggak, Mbak. Itu gimana? Beda. Gimana tuh? Dia itu diri di atas, rambutnya itu putih lurus panjang ke bawah. Oh, rambutnya putih. Putih nggak hitam. Oh. Soalnya kan mindset saya nih kalau nonton film-film hantu nih, kalau kuntilanak itu kan pasti matanya kayak panda lah, Iya. hitam, rambut acak-acakan. Mindsetnya begitu. Tapi yang saya lihat, kok rambutnya putih panjang ya, sampai bawah. Jadi dia diri di atas batako, panjang ke bawah. Bajunya putih, panjang ke bawah. Sebenarnya takut, cuma kan akibat kita sama-sama megang nih. Saya mau lari nggak bisa, kami lari nggak bisa. Jadi nggak boleh ada yang ninggalin. Mil, lu lihat nggak, Mil? Iya, gua lihat. Putih ya, Mil. Hitam. Kata kami. Beda. Jadi saya itu ngelihat hantu lah ibarat kata. Sambil ngadu obrolan sama Kamil. Lu nggak bisa lihat, itu putih. Lu yang nggak bisa lihat, itu hitam. Ya, coba apa? Lihat yang jelas. Putih diri. Lu lihat yang jelas. Tuh, hitam, lidahnya panjang. Jadi saya itu ngelihat penampakan itu hantu. Dua orang itu beda-beda, Mbak. Oh. Jadi nggak dua-duanya sama-sama ngelihat ke situ, enggak. Set. Saya ngelihat sosok wanita, rambut putih, pakai gaun putih panjang, sedangkan kami ngelihat di bawahnya. Oh, oke. Berarti Ngerti memang nggak? ada dua sosok sebenarnya. Ya, tapi saya nggak ngelihat yang Kamil maksud hitam itu. Ngerti nggak? Iya, paham. Ya, saya ngelihat ke atas, tapi di bawah saya nggak ngelihat. Soalnya itu semua Ketutup. baju sama rambut itu ke bawah. Kamil ngelihat di bawah. Lu lihat apaan, Mil? Saya tanya Kamil. Lu lihat apa di bawah tuh, Bel? Apaan? Lu lihat yang di atas. Kagak ada apa-apaan yang di atas. Jadi Kamil tuh nggak ngelihat apa yang saya lihat tuh nggak ngelihat. Sedangkan saya juga nggak bisa ngelihat apa yang Kamil lihat. Oke. Kita tuh dikasih lihat satu-satu. Lu lihat ini, gue lihat itu. Emang lu lihat apa sih, Mil? Tuh, hitam di dekat tembok, nyender, pala, lidahnya keluar, panjang. Jadi cuma sosok kepala, jadi kepala aja itu. Kepalanya gede, lidahnya keluar. Lu yang bener kalau ngeliat. Lu juga yang bener kalau ngeliat. Ya udah, kita itu debat aja. Ya udah yuk, udah, nyalain lampu, hilang. Langsung kosong aja, Mbak. Mau ke belakang nggak, Mil? Coba yuk. Wow. Tapi jangan kemana-mana ya. Iya. Kita pegangan berdua. Di belakang nggak ada apa-apa, Mbak.
Kita ngelongok nyariin. Perasaan tadi gue ngeliat ya. Sama gue juga ngeliat. Kok nggak ada? Apa Amil? Pergilah kita tuh ke rumah abangnya Kamil. Udahlah, kita tidur sini aja dulu. Itu yang kedua. Teror kedua. Oke, yang ketiga. Ada lagi? Masih ada. Oke, yang ketiga gimana? Jadi yang ketiga itu diawalin dari cerita Hendrik sama Kamil. Saya dengar cerita Hendrik sama Kamil dulu pertamanya. Jadi posisi itu kan kontrakan. Di belakang itu, di belakang kontrakan ya beda 1 meter lah, jalan kecil buat motor ya. Itu ada rumah kosong, Mbak. Posisinya. Dia ada rumah kosong. Rumahnya udah lama sih, soalnya di dalam rumahnya itu udah tumbuh rumput-rumput panjang juga sih. Jadi bener-bener kosong semua. Agak lebar, kalau itu bagus. Cuma emang atapnya nggak ada. Oke. Ya, pondasi masih bagus semua, cuma atapnya emang udah nggak ada. Jadi saya dengar cerita Kamil sama Henry. Ini keesokan harinya? Keesokan harinya. Oke, berturut-turut ya ini ya? Ya, awal mula nih, si Henry kan pertama nih sama si Kamil mau ke kontrakan. Itu ke kontrakan kan ngelewatin rumah kosong yang di belakang. Ya. Iya, jadi pasti kelihatan lah itu. Si Hendrik itu ngelihat bayangan hitam lah pertamanya di kontrakan kosong itu. Disamperin lah sama Kamil berdua. Set. Dia masuk ke dalam rumah kosong itu. Telinga-telingu. Pas dibalik tembok, dia ngelihat, set. Itu ada sosok anak kecil, tapi mukanya tua. Ya, jadi dia alisnya naik ke atas gini, terus ini palanya botak loh, terus rambutnya itu kayak dikuncir gitu. Oke. Iya, pakai tali, dan giginya itu taringnya itu panjang. Iya, jadi kayak orang-orang Jepang lah mainnya, alisnya. Iya, jadi pas dia nengok, yang itunya nengok juga. Tatap-tatapan dong? Ya. Wow. Jadi dia nengok ke tembok, sedangkan yang itu di belakang tembok. Set. Jadi ngelihatnya itu, kata si Hendrik sama Kamil itu dingin mukanya, pucet, putih. Set. Baliklah dia berdua. Tuh saya dapat cerita sama Kamil begitu. Oke. Terus, lu yang bener Mil. Serius Mil. Buset deh, kaki gue langsung lemes sama si Hendrik. Gue nggak jadi ke situ. Baliklah dia. Nah, besoknya saya mau tahu. Yang bener sih, masa iya ada. Coba ya Mil, kita ke situ. Kira-kira jam berapa ya? Soalnya di situ kan kalau udah Isya itu udah sepi, Mbak. Dia kalau udah ajan Isya sunyi, hening. Iya, kagak, nggak, wah ramai-ramai lah kayak di kampung gimana gitu. Di situ sepi suasananya. Jam 10 saya coba ke kontrakan kosong yang di belakang sama Kamil berdua. Emil, kita ke sana. Berani kan lo? Enggak. Gue nggak berani, cuma harus sama lu biar berani. Lu berani nggak? Enggak, cuma harus sama lu biar berani. Oke, jalan pegangan berdua. Kita itu masuk, Mbak, ke rumah kosong itu. Masuk setiap kamar kita lihat, mana sih, nggak ada. Jadi ketika kita berani, kita mau cari, mau tahu, dia nggak ada. Terus? Keesokannya lagi, saya masih penasaran banget tuh, kok bentuknya kayak begini, gue mau tahu gitu. Jadi saya dikontrakan dulu nih, dikontrakan si Kamil di depan, biasa main gitar berdua. Kita
ngopi, ngerokok bareng. Nggak ada yang main handphone lah. Zaman dulu nggak ada handphone begini aja nunduk, nggak ada. Ya beda sama zaman sekarang ya. Ya, bener-bener. Tahun 2005 ya, gitar, gaplek, ngerokok, ngopi, ngobrol. Kita bercanda-bercanda. Cet aja. Mil, kita main yuk ke rumah si Ali. Teman saya nih ada. Ngapain Bel? Main aja yuk. Nggak enak. Udah beda rasa lah. Kayaknya nggak enak Bel. Ya udah. Jalanlah saya keluar dari kontrakan itu. Pas aja baru keluar. Jadi si Kamil dia nutup pintu belakangan. Saya keluar duluan. Cet, Kamil nutup pintu, saya keluar duluan. Kelihatan lah kontrakan kosong itu. Sendiri saya yang lihat. Ting, kayak flash lampu tuh nggak Mbak? Kita kalau moto, flashnya teret. Tahu. Nah, teret. Ih, apaan tuh? Mil, sini Mil. Kenapa Bel? Buruan sini. Apaan? Gue tadi ngeliat lampu kayak orang sinar flash. Tet. Oh yang bener lu. Samperin, ayo. Jalan lah saya berdua. Kita samperin. Telinga masuk ke dalam. Telinga kelinguk. Nggak ada. Tetap nggak ada apa-apa. Tapi setelah itu, Apa tuh? saya jalan nih. Abis dari itu kan ngelihat nggak ada apa-apa. Ya udah kita cabut, kita langsung ke rumah Ali. Set, datanglah saya ke rumah Ali. Assalamualaikum. Nggak ada orangnya. Pintunya emang dia nggak dikunci. Dia pintu nggak dikunci. Set, masuk. Damil sini aja dulu ya. Di sana nggak enak. Kagak enak banget ininya. Suasananya lah nggak enak. Ya udah kita tiduran aja sini. Tiduran. Set. Saya itu kalau tidur lama banget, Mbak. Jadi nggak bisa kayak orang-orang set terus tidur, enggak. Jadi kudu gulang sini dulu. Kira-kira setengah jam lah baru saya bisa tidur. Kalau udah tenang banget. Itu tumben. Saya tidur, itu habis ngelihat itu ya, lampu flash. Terus saya ke rumah Ali, tiduran. Set. Posisi saya tidur di sini, Kamil di sebelah saya nih. Set, saya tidur, itu langsung tidur. Saya diimpiin. Oke. Diimpiinnya itu dari rumah kosong itu. Jadi setelah saya ngeliat tes, saya main, tidur, langsung tidur tes. Tahu nggak yang saya lihat? Apa tuh dalam mimpinya? Apa mimpinya? Jadi dalam mimpi nih, yang saya tadi bilang di samping kontrakan itu ada tanah kosong. Ya. Di situ saya main gundu, tahu gundu kelereng. Tahu. Nah, dalam mimpi saya main kelereng, stak. Tiba-tiba dari rumah kosong itu datanglah kakek-kakek. Tuk. Itu saya masih ingat, Mbak. Pakai celana levis segini nih. Potong, udah gitu ada rumbai-rumbai dipotong gimana sih? Habis dipotong. Ya, habis dipotong ada benang-benang rumbai-rumbai. gitu kan. Pakai kaos merah. Aki-aki tua. Kaos merah. Pakai celana levis dipotong-potong. Datang nyamperin saya. Saya nggak ngerti itu dia ngomong apa. Pokoknya marah. Marah. Logatnya kayak logat Jawa, tapi bukan bahasa Jawa. Oh, coba salah. Wah. Oh, dia marahin kakak? Ya. Saya lagi main kelereng. Jadi di impian itu, saya lagi main kelereng. Di depan rumah itu, dia datang. Saya ngeliat, langsung diomelin. Kenceng suaranya. Bukan bahasa Jawa, tapi kayak bahasa Jawa gitu loh. Saya tahu lah kalau bahasa Jawa gininya, tapi logatnya kayak logat Jawa gitu. Cololo. Tahu nggak, dalam mimpi itu saya minta bangunin Kamil. Gimana tuh? Mil, tolongin gua, bangunin gua. Di mimpi itu kan Kamil di sebelah saya.
Di mimpi itu saya narik Kamil. Mil, tolongin gua Mil. Mil, bangunin gua. Tolongin gua diomelin. Set. Kagak dibangunin, Mbak. Kalau ibarat kata orang dulu, erep-erep kali ya. Jadi diimpiin kita ngerasa ketiban gitu. Nah, cuma saya diomelin itu rasanya. Mil, bangunin gua Mil, tolong Mil. Mil, gua diomelin, tolongin gua. Ya si Kamil kan nggak tahu namanya saya tidur. Sedangkan saya tidur itu kata si Kamil tumben-tumbenan lu baru tidur nempel langsung merem. Saya bangun, bisa saya bangun Mbak sendiri. Nanti tanya sama si Kamil. Pertama saya bangun, saya narik napas 3 kali sambil istighfar. Nanya, lu ngapa? Tar dulu. Itu saya kayak orang habis lari aja. Langsung narik napas. Mil, si Kamil nanya, lu ngapa Bel? Lu tega ya Mil? Tega apaan sih? Gue minta bangunin lu. Kok lu kagak bangunin gua? Apanya minta bangunin? Lu diem aja. Gua ngoyak-ngoyak lu, Mil, tolong bangunin gua. Lu ngapa itu? Sampai ngos-ngosan gitu. Gua diomelin. Diomelin sama siapa? Gua diimpiin sama engkong-engkong baju merah. Dia datang ngomelin gua. Lu pas lagi tidur, kata Kamil, nggak ngebangunin gua. Tapi lu cuma megang badan gua. Oh, berarti kakak saat itu tuh emang megang badan Kamil? Di impian, di mimpi saya nih, saya tuh bener-bener ngoyak-ngoyak lah. Mil, lu bangunin gua, tolong Mil. Bangunin gua. Tapi di nyatanya, si Kamil cerita sama saya, lu tuh lagi tidur, jadi kayak orang lengos gini Mbak tidur. Oh, megang si Kamil, Ya. ya. Emang Kamil kan di samping saya. Jadi saya tuh cuma, tuh Bel, lah gue mana tahu lu ngebangunin gua. Orang namanya orang tidur, kan pasti ada gerakan begini. Mil, lu kalau mau tahu itu gua diomelin. Sama yang mana? Tadi kan gue cerita sama lu, gua ngelihat lampu cetas, kayak flash set. Wah, kacau juga ya. Iya. Udah ya di sini aja dulu. Jangan balik ke situ lagi. Sempat ngedon juga saya Mbak sama Kamil berdua. Jadi wah kacau juga nih ya. Sempat ngedon juga nih. Tidurlah saya di situ. Udah sini aja istirahat. Selang 15 menit lah. Selang 15 menit saya habis ngimpi bangun terus cerita. Kita lagi tidur. Pertama saya dengar suara kayak orang ngorok. Suara orang ngorok. Ngok. Cet. Itu orang ngorok kenceng amat. Perasaan tadi nggak ngorok dah. Tuh. Dengar ya Mil? Dengar. Biarin dah. Oh kok jadi beda ya lama-lama. Lu denger gak sih Mil? Iya gue denger. Ngorok kan ya? Iya tapi kok beda suaranya ya? Jadi kayak suara leher kegorok, ngerti gak Pak? Gitu. Jadi kayak suara leher kegorok. Itu kan rada saru sama suara ngorok ya. Awalnya saya sama Kamil itu nganggepnya suara orang ngorok, tetangga lah. Ini ngorok kenceng. Tadi perasaan gak ngorok deh. Lama-lama kenceng amat. Saya dengerin sama Kamil. Kok makin kenceng. Wah Mil, ini bukan suara orang ngorok. Suara orang ngorok kayak begini. Si Ali masih lama nggak pulangnya? Jadi saya nanya tuh, nggak tahu dong gue. Balik aja yuk.
Oh berarti ini posisinya rumah Ali itu kosong. Rumah Ali kosong. Cuman paling kalian berdua, Ali Ya. nggak ada di rumah. Ali nggak ada. Emang dia rumahnya tuh nggak pernah dikunci. Emang nggak ada barang-barang berharga lah, cuma kamar sepetak, kamar bujang gimana sih? Kamar sepetak, terus ada lemari kecil sama spring bed gitu udah. Jadi kita di situ tidur berdua, mendengar suara orang ngorok gitu. Oh, wah, udah nggak bener ini. Cabut aja yuk, cabut. Lu mau kemana? Kontrakan lagi? Nggak. Gua kan pindah dari situ mau ke rumah Ali, suasananya nggak enak. Lu nyuruh gue balik lagi ke situ, apalagi gue habis diomelin. Saya habis diomelin sampai situ, suruh lewat situ enggak. Akhirnya saya ke rumah Firman, tidurlah di situ. Baru kepikiran, Mil, nggak enak juga nih kita berdua terus. Kadang-kadang ada si Hendrik kan bantu dagang kakaknya. Oke. Kalau malam dagang, siang ada. Kayaknya nggak enak banget. Ajak aja bocah-bocah suruh kesini. Sekalian ngulik-ngulik lagu lah. Ya udah, kan waktu itu si Padli emang sekolah lagi mau ujian. Jadi kita nggak enak ngajakin mainnya. Pas selesai ujian baru kita ajakin. Lih, main si Rihan pertama. Saya ajak Rihan main yuk ke tempat si Kamil. Ayo. Saya jelasin sama Rihan begini. Tempat-tempatnya begini nih. Yang bener lu lihat aja tempatnya, rumahnya. Pasti datang. Oh iya ya, kok begini lagi sih? Pokoknya kalau ngeliat tuh rumahnya emang rumah nggak layak huni lah. Iya. Kepikiran lah kasih Padli. Saya jemput sama si Rihan. Datanglah Padli. Baru dah tuh muncul cerita-cerita. Oh, oke. Banyak. Baru yang bersama-sama ya. Ya. Berarti ini kan udah nih cerita kakak sebelum datangnya Padli sama Rehan. Padli sama Rehan. Ya. Terus kakak berinisiatif tuh untuk ngajak mereka Ya. ke kontrakan itu. Lalu mereka datang nih. Betul. Nah, kalau dari versi Bang Fadli, Bang Rehan, itu cerita sebelumnya, bahkan di malam pertama mereka datang, mereka itu udah diganggu. Iya. Sampai-sampai Bang Fadli itu kesurupan. Kesurupan. Pada saat itu, Kak Beli ada nggak di sana? Saya di sebelahnya. Jadi nyaksiin, Di sebelahnya Padli tidur itu saya. bener-bener di sebelah. Iya. Kalau versi dari Kak Beli gimana? Aku pengen tahu di malam si Kak Fadli itu kesurupan, apa yang terjadi gitu loh. Jadi kan kita itu tiduran tuh berempat tuh. Ini Fadli, saya, Hendrik, Rihan. Ya. Awalnya kita bercanda, biasalah ngumpul-ngumpul bareng. Nggak lama kita lagi bercanda itu bertiga doang tuh yang aktif. Rihan, Hendrik, sama saya. Nah si Padli diem. Oke. Tidurnya itu posisinya tengkurap. Ya, dia posisi tengkurap. Pas tengkurap gitu kan saya tanya, Lih, bangun. Dia nggak ada respon. Lih, bangun Lih. Tetap tuh nggak ada respon. Kok ini anak kenapa ya? Diem aja. Pas itu saya tanya lagi dong. Lih, bangun. Tiba-tiba dia ngomelin saya. Lih, bangun. Diam lu. Itu Kak Fadli ngomong kayak gitu? Ya, itu bukan suara dia. Oh jadi emang bener-bener beda suaranya saat itu? Ya itu, diam lu. Wow. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Ya, kaget dong. Waduh. Langsung di sini ya pada berdiri semua. Merinding. Bengong aja. Ini anak kenapa nih? Lih, bangun. Diam tetap. Abis dia ngomel saya, diam lu. Dia diam. Ya kita kan orang kampung lah, orang awam nggak tahu kan masalah kesurupan harus diapain ini anak. Pokoknya taunya ya pencet aja jempolnya. Pencet jempolnya. Balikin, pencet. Tetap masih nggak ada rasa, nggak ada respon. Jadi diem aja. Itu dua jempol kakinya itu bener-bener
tekan kenceng. Di, lu ngapa lu? Terus tekan. Tapi tetap gak ada respon. Sampai dulu jahil anak itu suka giniin lah ke belakang nih. Oh, Nah, anak-anak sekolah zaman dulu ya. Nah, tahu kan? Iya. Jurus. Nah, jurus andalan tuh, jurus ninja. Jurus ninja. Pokoknya di tes ke belakang tuh. Itu tetap dia nggak kan biasanya. Aduh. Masih gitu kan. Cus 5 jari. Dia biasanya 1, ini 5. Das. Tetap kagak ada respon. Saya pencet terus. Emang si Rihan ke belakang tuh. Dia ngiranya pertama Kamil kan. Kamil. Tapi kan sebelum mereka itu kan saya udah tahu nih. Bukan Kamil lah. Jadi, wah Mil, lah apaan sih bercanda begini banget. Udah dia di situ saya masih tetap nih. Nekanin ini anak kenapa. Nggak lama dia bangun. Bangun tuh langsung diri. Tes. Dia nggak napak. Oh, berarti dari posisi rebahan bangunnya tuh lurus kayak gini ya? Nah, jadi nggak kayak orang Iya. bangun tidur, enggak. Oh, berarti bener-bener bangun Ih, serem banget. Aku pikir bangunnya tuh kayak Nggak kalau orang kayak normal kan ya. kayak gini kan, kayak Ya. gini dulu baru berdiri ya kan. Enggak, Oh, itu lurus. Terus Dia tiduran begini, lurus langsung tiba-tiba langsung bangun Ya. dan melayang. Ya. Lah. Merem posisinya. Posisi tidur. Ya kita rada panik lah. Namanya begitu kan, wah panik juga. Tarik, set. Baju dia tarik, tidur rebahan. Jadi agak sedikit kebanting lah. Badan dia ke kasur. Jedar aja. Tetap di jempol kakinya itu bener-bener dikencengin. Di, bangun. Nggak lama ciprat-cipratin air. Bangun, bangun. Ciuman lah dia. Oh, berarti kena dicipratin air. Ya, set. Bangun. Dia bengong sih pertama bangun. Lu Padli bukan? Saya nanya. Lih, apaan sih? Nah, udah. Beneran Padli kan? Gua kenapa ya? Dia nanya. Lu kenapa? Ntar aja ya, gue ceritainnya. Nanti, jangan sekarang. Kok jempol gue sakit ya? Habis ditekan. Kok jempol gue sakit ya? Badan gue pada sakit. Ini juga sakit. Yang pakai jurus ninja. Dah aja. Ini gue apa nih? Kok sakit? Ntar aja ceritainnya. Sekarang mah udah nggak beres dah. Jadi ceritanya di tempat lain aja, jangan di sini ya. Itu. Jadi pengalaman menurut saya yang paling ekstrim di antara yang lain ya itu sih. Si Padli soalnya kesurupannya di samping saya. Pisan. Sampai bangun dan melayang itu Nah. sih epicnya. Soalnya dia bangunnya itu nggak kayak orang bangun tidur, orang-orang bangun tidur biasa, enggak. Jadi dia benar-benar lurus, diri. So weird. Aneh sekali. Saya juga kaget, waduh, kok bisa begini? Iya, benar-benar. Orang awam nggak tahu apa-apa, tahu-tahu begini ngadepinnya, aduh. Sudah banyak cara untuk menyadarkan tetap nggak sadar-sadar ya. Iya, betul. Sebenarnya kan kita anak-anaknya ya konyol-konyol semua ya begitu aja. Jadi yang dirasain ya udah. Ah, udah, ntar besok ada lagi kali. Ah, besok ada lagi. Terus aja begitu. Sampai anak-anak akhirnya ya bosan sendiri, ya udah terbiasa, ya udah. Berarti kejadiannya ini benar-benar beruntun ya, dari minggu kedua kakak tinggal di sana Iya, ya kan? minggu kedua. 2 minggu sebelumnya nggak Ya, terjadi 2 apa-apa. minggu sebelumnya nggak ada apa-apa. Itu kakak benar-benar tidur di sana setiap malam ya? Ya, setiap malam. Jadi kan saya sama Kamil itu suka ngebantu dia lah. Kamil kan ikut sama temen dagang. Oh, oke. Dagangnya itu
dari habis maghrib kadang-kadang sampai jam 10, jam 11. Kayak lesehan lah. Oh, kayak Roti angkringan. bakar. Oh, roti bakar Ya. gitu. Ya. Jadi nggak setiap hari juga sih dia dagang. Jadi ada hari liburnya sehari gitu. Jadi kalau malam suka mampir, main, terbalik bantuin dia. Saya tidur di tempat dia. Itu tempat dia dagang jauh nggak dari kontrakan? Nggak terlalu jauh sih. Maksudnya nggak harus pakai motor, nggak pakai Oh, mobil nggak. gitu, nggak. Jalan kaki juga bisa. Oke. Kejadian kakak banyak juga sih kalau dipikir-pikir. Tadi dari teror pertama sampai yang kesurupan Bang Fadli ternyata bener-bener beruntun gitu loh. Iya. Nah terus yang aku pengen tanyain, itu kan kakak sempat cerita kalau kakak yang rumah kosong di belakang kontrakan, temennya kakak si Hendrik sama Kamil ngelihat sosok anak kecil tapi mukanya tua, jadi kayak cebol gitu ya bisa dibilang ya, orang tua cebol. Iya. Terus dia botak tapi dikuncir gitu rambutnya. Iya, betul. Nah itu mirip penggambaran sama cerita Bang Fadli, tapi yang di dalam kontrakan. Nah. Tapi seingat saya dia cerita itu bukan cebol. Gede. Iya gede. Iya. Itu sama atau beda sih sosoknya? Beda. Oh beda. Beda. Sosoknya beda. Itu juga saya ngeliat kok sama Fadli. Itu ngeliat juga. Lihat juga. Jadi kalau yang cebol itu kan versi Kamil sama si Hendrik nih. Dia ngeliat, dia cerita sama saya. Iya. Sedangkan saya sama Fadli itu ngelihatnya bukannya kecil. Dia tinggi. Dia pakai jubah hitam. Oke. Itu emang bareng-bareng ya. Ya. Kayak- Akhirnya terjawab nggak sih itu sosok apa yang Enggak sih, soalnya kita juga kan pada nggak tahu ya. Maksudnya masih buta lah begitu-gituan. Paling taunya yang standar-standar aja, pocong, kunti, gondoruo. Kalau bentuk-bentuk lain ya kita nggak bisa. Wah ini apa namanya? Ini apa namanya? nggak tahu juga ya. Iya. Yang jelas bentuknya out of the box ya. Beda-beda gitu loh. Tadi itu banyak banget sih. Terus yang kuntilanak pertama kakak lihat juga rambutnya putih panjangnya. Ya, betul. Putih Beda lah panjang. itu sama yang di TV-TV. Itu pernah ngelihat lagi nggak sosok putih panjang rambut itu? Enggak. Kalau yang rambut hitam, iya. Itu yang Kalau bareng-bareng rambut hitam, iya. sama teman-teman juga Iya, ngeliat itu yang rambut hitam. Tapi yang untuk pertama kalinya itu yang putih. rambut putih itu. Iya, Kakak ngeliat nggak sih wajahnya kayak gimana? enggak kelihatan mukanya. Karena gelap tadi. Iya. Tapi kelihatan Satu rambut. gelap, satu kan dari jarak pintu ke lorong itu jauh ya. Waktu pertama saya lihat, gelap, jarak dari pintu ke lorong itu jauh. Jadi saya itu ngeliat sampai begini loh. Dua-dua sama Kamil tuh pegangan begini aja. Jelasin juga nggak kelihatan mukanya. Oke. Jadi bukunya putih aja. Terus si Kamil ngelihatnya yang kepala lidah panjang. Ya, lidah panjang. Itu nggak ada badannya ya? Nggak ada. Jadi pala doang. Kepalanya tuh nempel di dinding apa Jadi mengawang-awang dia gitu? itu kepalanya itu di bawah. Oh. Ini kan tembok yang saya ceritain tuh kamar mandi segini nih. Iya. Jadi itu setembok gitu. Ih gede banget. Gede. Cuman kepala doang. Kepala doang. Itu lidahnya maksudnya gerak-gerak gitu nggak sih atau? Kalau itu Kamil yang ngelihat ya. Soalnya kan saya tadi Oh bilang. iya sih ya. dia ngeliat. Berarti nanti kalau kita datangin Kamil kita minta perjelas ya sosok itu gitu loh yang dia Iya. lihat. Tapi setelah itu dia pernah ngeliat itu lagi nggak? Ada cerita nggak dia? Dia cerita ya begitu-gitu aja. Soalnya bareng sama saya sih. Nah kebanyakan bareng sama. Iya, bareng gitu. Nah Kak Beli ini kan termasuk teman Bang Kamil yang awal banget tinggal di sana. Berapa lama totalnya tinggal di kontrakan itu bareng Bang Kamil? Nggak lama sih. Sekitar 4 bulanan lah. 4 bulanan. Sekitar 4 bulan. Terus berhenti di sana kenapa? Berhenti di sana, Kamil emang pindah lagi. Oh, emang Iya. dianya pindah. Pindah. Jadi ikut juga pindah ya. Iya, Karena ke tempat yang lain. Iya, Nah, pindah terus tongkrongan. Terusin lah sama saudaranya Kamil. Oke. Kontrakan itu. Mungkin kayaknya ada cerita kali ya versi saudaranya Kamil ya. Ya, Nanti- mungkin adalah. Nanti kita coba tanya ya. Terus yang aku serem juga itu adalah flash. Nah, Ya, ya itu. yang lampu flash Itu kakak lihat. lampu flash. Jadi itu kayak jedanya cuma sebentar kan dari kakak yang lihat flash ke rumah Ali.
Iya. terus ketiduran. Itu jaraknya itu nggak jauh, paling sekitar 5 menit nyampe lah, jalan kaki. Itu ketiduran. Itu bukannya gimana ya? Jadi saya nempel bantal langsung tidur. Terus udah. Padahal kakak tipe orang yang susah tidur. Susah tidur. Saya itu susah kalau tidur. Jadi kudu bener-bener hening baru bisa tidur. Ada orang ngorok aja saya nggak bisa tidur. Bener. Aduh, tapi berasa nyata itu. Nyata banget. Soalnya pas saya bangun ya itu. Saya ngambil napas kayak orang habis lari aja. Bener-bener ya. Dimarahin aki-aki ya. Nah itu dia. Kira-kira kenapa tuh kak dimarahinnya? Kurang tahu ya. Mungkin ya karena kita konyol juga ya. Masuk-masuk begitu, sok-sok berani. Mungkin gitu. Iya sih, mungkin itu adalah areanya dia. Nah kita nggak permisi. Kan harusnya kan masuk-masuk kosong itu ya numpang-numpang kalau kata orang kampung mah. Numpang-numpang lah. Gitu. Kita ya main nyelonong aja masuk. Dan beberapa kali kan? Iya. Beberapa kali sampai nemu kan? Iya. Jadi mungkin dia kesel ini bocah kenapa Ya. masuk mulu gitu ya? Nggak permisi nggak apa, nyelonong iya. aja lu masuk. Iya benar-benar gitu. makanya didatengin dan diomelin. Nah, Hati-hati tuh kalau misalnya ke tempat. betul. Lebih kayak nantangin gak sih kalian kayak pengen ngeliat? Iya kan? Iya, nantangin juga sih sebenarnya. Cuma karena emang pengen takut-takut, tapi Tapi pengen penasaran. penasaran. Nah, gitu. Terus dia kasih lihat nih. Sekalian diomelin. Sekali langsung datang dimimpin mah. Nah, itu tadi cerita kakak dari sebelum terjadinya kejadian Bang Fadli sampai kejadian kesurupan. Setelah itu kakak kan lama tuh 4 bulan. Ada kejadian lain lagi nggak terjadi? Ada ya, ibarat kata kita udah biasa aja lah yang begitu-gitu. Oh. Jadi udah nggak ngegubrisin aja. Udahlah, masing-masing aja. Lu gua. Kehidupan lu, kehidupan gua. Berarti selama itu anggaplah 1 bulanan ya bareng Iya. teman-teman itu. Selanjutnya kan kakak masih di sana. Masih 3 di sana. bulanan itu ya setiap malam tetap ada gangguan. Tetap berarti. ada gangguan. Cuma Suara. kita nanggepinnya nggak mau konyol-konyol lagi dah. Biasa aja udah. Nggak ada gangguan, udah biarin. Tidurin aja. Suara sambitan. Ya, kalau suara-suara gitu udah biasa lah makanan Udah sering sehari-hari. ya. Kalau penampakan lain ada nggak kak? Enggak sih. Selama 2 bulan itu penampakan, soalnya kitanya nggak nantangin juga sih. Jadi kita numpang. Misi ah. Iya. Jadi dia nggak nongolin wujud-wujudnya lagi, enggak. Oke. Terus ada juga tuh cerita Bang Rehan yang kata dia gara-gara kontrakan kalian itu angker, tongkrongan lain Ya, itu pada penasaran. tahu. Rata-rata itu di Pabuaran itu ya, kan daerahnya di Cibinong, Pabuaran. Itu kalau yang waktu zaman-zaman 2005 yang masih sekolah lah, daerah situ tuh, anak-anak mudanya, anak-anak tongkrongannya itu pasti tahu. Jadi udah menyebar, emang Ya, nyebar. soalnya pada penasaran dari mulut ke mulut, kan siangnya itu nongkrong, siangnya rame, nongkrong anak sekolah, ngumpul, malam hilang, pada nggak berani, gitu. Jadi udah tahu dah semuanya kalau anak-anak di Pabuaran. Terus Bang Rehan ibaratnya kayak MC-nya ya. Iya, Dia betul. kayak orang-orang datang dia yang nemenin. Itu kakak ikut juga nggak? Kadang ikut, kadang enggak Oh, kadang sih. enggak. Iya. Yang hantu bareng-bareng 5 itu kakak nggak ikut ya? Nggak ikut nggak saya ikut di ya? situ. Wow, ini seru banget sih. Karena emang banyak orang yang ngalamin gitu loh. Oke deh Kak Belly, berarti ceritanya udah sampai sini ya. Iya, betul. Nah teman-teman, gimana menurut kamu versi Kak Belly? Karena ini kejadiannya setting waktunya sebelum kejadian Bang Rehan dan juga Bang Fadli. Seru banget ya ternyata kedatangan Bang Rehan dan Bang Fadli sudah direncanakan oleh Kak Belly dan Kak Kamil biar mereka itu nggak takut sendirian ya, jadi diajak-ajak nih temennya. Dijebak Dijebak ya biar datang ke kontrakan itu gitu loh. biar merasakan.
biar merasakan. Tapi memang temen gitu sih Kak. Iya, emang kan? konyol-konyol kan. Iya, Zaman dulu anak konyol. sekolah, gimana sih nongkrongnya lah. Nih, bocah seru nih kalau diajak nih. Tuh, gimana menurut kalian? Dari semua rentetan kejadian teror-teror yang dialami Kak Belly dan kawan-kawan, yang mana paling seram? Tulis di kolom komentar. Oh ya, aku ingetin lagi sekali lagi, kalau Kak Belly, Bang Rehan, Bang Fadli, dan Kak Kamil, mereka memutuskan untuk membuat channel YouTube yang sharing-sharing mengenai pengalaman horor nyata mereka, terutama yang kontrakan ya, Iya, mau penelusuran juga. Nanti channel YouTube-nya bisa langsung di subscribe. Di mana Kak? Kumis Kamil. Kumis Kamil. Silahkan di subscribe. Aku sama Kak Belly pamit undur diri. Bye. Bye. Pastinya dulu di sini. Dulu tuh ini depan ya. Ya Mil ya? Ya, dulu Ini. posisi ini di depan. Ini semua kan ini di depan. Hmm, Nah, ini doang satu yang jadi belakang. belakang. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.